Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Ini video lain, update terkait dengan pemain incaran Manchester United dikabarkan oleh David Ornstein dari The Athletic. David Ornstein menurut gua salah satu jurnalis yang cukup bagus. The Athletic salah satu media yang gua ikuti juga. Kalau Manchester United ini menawarkan melakukan penawaran terhadap pemain bebas transfer Christian Eriksen. Wow, ini menurut gue berita yang bagus. Kenapa? Yang mengikuti channel ini Football United, mungkin di beberapa video sebelumnya gue sempat bikin konten soal masalah 3 pemain yang menurut gue bisa didatangkan oleh Manchester United dengan status bebas transfer. Salah satunya adalah seorang Christian Eriksen yang gue cantumkan di sana. Dan gue merasa ini kalau seandainya memang bisa datang, tentu saja ini penambahan kualitas di lini tengah. Tentu saja ada beberapa catatan, gue sampaikan juga di video tersebut dan mungkin akan gue ulangi di sini. Tapi sebelum gue memberikan opini gue ingin ngajak teman-teman di rumah untuk membahas artikel ini ya. Seperti biasa akan gue translate, gue rangkum dan nantinya akan gue kasih opini. Manchester United sudah mengajukan penawaran untuk mendatangkan Christian Eriksen. The Athletic mengerti hal ini. Eriksen 30 tahun ini tersedia dengan free transfer setelah kontraknya di Brentford ini habis tanggal 30 Juni. 30 Juni masih belum, berarti ini menuju 30 Juni. Pemain internasional Denmark ini menandatangani kontrak jangka pendek dengan Thomas Frank dimulai di bulan Januari. Dan langsung membuat impresi yang cukup bagus, membantu klub finish di peringkat ke-13 yang tadinya bahkan gue sempat berpikir di sebelum tahun baru gue sempat berpikir kalau Brentford bahkan akan degradasi karena memang raihan hasilnya tuh cukup buruk ya sebelum tahun baru. Tapi setelah itu, termasuk setelah datangnya Christian Eriksen, ini segalanya berubah bagi Brentford, bahkan bisa finish di peringkat ke-13. Brentford menangkan 7 dari 11 pertandingan ketika Eriksen bermain. Luar biasa ini ya. Ini efeknya betul-betul sangat besar Christian Eriksen ini di Brentford. Brentford sebenarnya sangat tertarik untuk bisa memperpanjang Christian Eriksen di West London. Tapi bulan lalu Eriksen mengatakan kalau dia mempertimbangkan banyak pilihan dari banyak klub. Eriksen berbicara ke Viaplay mengatakan saya punya banyak penawaran dan pilihan yang sedang saya pertimbangkan sebelum saya akan membuat keputusan. Saya sangat suka bermain di Champions League. Nah, ini rambu-rambu lagi ya, Champions League. Saya tahu bagaimana menyenangkan hal tersebut, tapi ini tidak begitu penting untuk saya. Wah, berarti dia sebenarnya suka Champions League, tapi tidak begitu penting. Artinya apa? Dia terbuka untuk segala macam klub yang bermain di Champions League maupun tidak. Ini kalau menurut opini gue ya, gue melihat dari apa yang dikatakan. Christian Eriksen berlatih bersama tim cadangan Ajax sebelum bergabung di Brentford. Nah, ketika itu Erik ten Hag masih di Ajax. Ya, tentu saja karena sebelumnya kan Christian Eriksen ini sempat kolaps di Euro. Dan dia sempat juga bermain di Ajax dari tahun 2010 sampai 2013. Manchester United hanya bisa selesai di peringkat ke-6 di bawah Ralf Rangnick. Dan tentu saja ini akan hanya bisa menawarkan Christian Eriksen untuk bermain di Eropa lewat Europa League, bukan Champions League. Mantan manajer dari Ajax, Erik ten Hag, ini kan sudah datang di Manchester United dengan kontrak 3 tahun. Sementara itu, terkait dengan pemain yang sedang diincar oleh Manchester United, Frenkie de Jong, ini dikabarkan oleh The Athletic, David Ornstein, ini kalau menjadi prioritas yang paling utama saat ini. Dan United ini juga mengerti kalau Barcelona, klub dari Frenkie de Jong ini sedang mengalami kesulitan finansial. Dan diketahui juga kalau pembicaraan antara Manchester United dan Barcelona ini masih berjalan ya. Walaupun Manchester United juga punya pilihan lain. Nah, ini menurut gue cukup menarik. Nah, ini yang tidak ditambahkan atau tidak bisa gue tampilkan di sini adalah tapi pihak dari Manchester United ini
tidak bisa mengkonfirmasi ya mengenai berita-berita ini. Artinya belum ada berita resmi lah dari Manchester United terkait dengan Frenkie de Jong maupun dengan Christian Eriksen. Ya biasanya memang nanti setelah resmi baru akan diberitakan secara resmi dari klub. Sekarang opini gue bagaimana? Christian Eriksen dulu ya. Gue menyaksikan secara langsung Manchester United menghadapi Brentford di Old Trafford dan gue melihat memang Christian Eriksen itu sangat luar biasa, bukan hanya di atas lapangan tapi juga di luar lapangan. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, bagaimana karisma dari seorang Christian Eriksen ini terlihat jelas di Brentford. Senioritas, keunggulan kualitas itu terlihat betul di atas lapangan, bahkan sebelum kick off ketika masih pemanasan ya kan, dan lain-lain ini sudah terlihat. Nah, gue pernah membuat konten juga ya, salah satu artikel yang gue pernah bahas, kalau tidak salah dikabarkan oleh, gue lupa, Andy Mitten kalau tidak salah, kalau sebenarnya Manchester United ini sempat mengincar Christian Eriksen ketika dia akan selesai dengan Tottenham Hotspur, tapi pada saat itu harga terlalu mahal. Nah, apakah ini akan berlanjut sekarang? Ini juga menarik. Kenapa? Tentu saja pada saat itu dan saat ini orang-orang di Manchester United ini berubah. Nggak sama lagi. Dulu Ed Woodward, sekarang Richard Arnold, ada John Murtough, dan lain-lain. Cuman kalau seandainya memang dari Erik ten Hag melihat Christian Eriksen ini bisa masuk ke skemanya, itu ya merupakan satu faktor yang paling penting menurut gue. Bukan karena Christian Eriksen yang gratisan, ya kan. Memang kita sekarang sedang mengejar Frenkie de Jong untuk menambah lini tengah. Kita butuh alternatif kalau seandainya memang deal dengan Barcelona ini deadlock. Karena gua berpendapat sebaiknya lah katakanlah ya, Manchester United tidak mengulangi apa yang terjadi dengan Jadon Sancho 2 musim yang lalu, di mana Manchester United menunggu betul sampai dengan akhir ya kan, melakukan negosiasi, akhirnya batal, dan kita tidak melakukan penambahan di sektor tersebut, hanya menunggu seorang Jadon Sancho. Walaupun akhirnya datang di musim selanjutnya kan. Nah, menurut gue nih jangan diulangin. Ya harus ada deadline, dan gue tahu bener kalau memang jeda transfer ini atau musim panas ini kan jedanya ada deadline. Apalagi tim sebenarnya lebih bagus kalau bisa komplit sebelum pre-season akhir bulan ini. Ya sudah, memang ada deal, harus ada deadline terhadap deal tersebut, agak belibet. Gua nggak tahu memang minggu ini katakanlah, kalau memang tidak ya sudah alihkan dengan yang lain terkait dengan Frenkie de Jong. Balik lagi soal masalah Christian Eriksen bagaimana? Gua sampai saat ini masih berpikir kalau seandainya Christian Eriksen ini diplot sebagai pengganti Juan Mata artinya yang hanya menghuni Manchester United sebagai kedalaman, kayaknya kurang pas. Karena Christian Eriksen ini sedang bagus-bagusnya kalau menurut gue di Brentford dan juga tim nasional Denmark. Soal masalah kardio ya, artinya jantungnya dia ringan amatiran ala gue melihat tidak ada masalah. Bagaimana dia selalu bermain full time ya dengan Brentford dan juga tim nasional Denmark. Ini menunjukkan tidak ada masalah di fisiknya dia. Bahkan ya dia sedang bagus-bagusnya nih bersama dengan kedua tim ini, timnas Denmark dan juga Brentford. Jadi kalau seandainya pemain ini ya yang sedang bagus-bagusnya ini hanya sebagai kedalaman squad, ya sayang aja sih menurut gue ya. Dan ketika Juan Mata pada saat itu dimainkan bersama dengan Bruno Fernandes ketika bermain melawan Brentford, menurut gue penampilannya luar biasa. Kalau kita punya dua pemain dengan tipikal playmaker di atas lapangan. Oleh karena itulah gue pikir ya dimasukkan saja ke sistem. Mudah-mudahan Erik ten Hag punya sistem yang berbeda tentunya dengan Ralf Rangnick ataupun dengan Ole Gunnar Solskjaer atau bahkan dengan pelatih-pelatih yang lain yang bisa mengakomodir Christian Eriksen seandainya kalau memang datang ke Manchester United, supaya tidak hanya sebagai penghangat bangku cadangan. Karena menurut gue ya dia pemain yang masih bisa sering dimainkan, menurut gue begitu sih. Tapi tentu saja tidak serta-merta dia akan mendapat garansi ya, karena dengan pindahnya Christian Eriksen ke Manchester United itu tentu saja akan berbeda dong. Di Brentford level pemainnya, kualitasnya kan berbeda dengan di Manchester United. Persaingan juga akan lebih ketat. Dan ini akan lebih ketat lagi kalau seandainya Manchester United berhasil mendatangkan Frenkie de Jong juga, maka akan ada Frenkie de Jong, Christian Eriksen, dan juga pemain-pemain yang lain yang sudah ada di Manchester United ya kan, sebut saja Bruno Fernandes dan lain-lain. Ini pastinya juga akan
membuat tantangan bagi seorang Erik ten Hag untuk bisa meramu sistem dengan pemain-pemain tersebut. Tapi ini kabar bagus buat gue, sekali lagi ya, Christian Eriksen, karena gue percaya ini akan bisa menambah kualitas lini tengah dari Manchester United secara langsung ya. Bagaimana menurut teman-teman pendapat soal masalah berita ini? Manchester United yang sudah memberikan penawaran kepada seorang Christian Eriksen kalau seandainya akan diterima ya, atau bahkan ada komentar lain, jangan, wah mungkin pemainnya sudah ABC, cari yang, nah bisa jadi. Drop di kolom komen. Tapi kalau menurut gue menanggapi berita ini dengan sangat senang dan sangat positif. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.